Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abdina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, di pagi hari ini dengan nikmat-nikmat Allah panjenengan sedaya tasih saged ngrawuhi salah setunggalipun perintahipun Gusti Allah menika salat subuh. Anugerah yang begitu luar biasa. Tidak banyak orang yang diberi nikmat itu, karena terlihat dari masjid yang begitu besar, masjid yang begitu mewah, ternyata hanya Allah pilih satu sop saja untuk bisa hadir di masjid ini. Itu luar biasa. Padahal hampir semua tetangga masjid semuanya juga muslim, tapi yang Allah panggil hanya kita. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada contoh terbaik kita, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Contoh yang selalu kita mencoba untuk berkhutbah, kita mencoba untuk mengikuti apa-apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di setiap kita bangun pagi, ternyata Allah menjanjikan surga untuk kita. Kersane swarga. Insya ya Allah. Amin. Ini alek kok sampai seminggu buat lemas. Ya, ternyata di pagi hari itu sesuatu yang istimewa. Mestinya seorang muslim itu ya memang bangunnya harus di sebelum subuh. Karena sebelum subuh Allah itu turun ke langit dunia untuk menunggu kita, menunggu hambanya, menunggu manusia. Ternyata tidak banyak yang bangun, padahal Allah sudah menunggu. Allah menyampaikan di surat Al-Zariyat itu, innalil muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu Allah berikan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi Allah tidak menyebutkan siapa orang bertakwa yang sesungguhnya, tapi langsung Allah memberikan janjinya bahwasanya orang yang bertakwa itu Allah berikan surga dengan segala keindahannya. Kira-kira kalau itu sebuah iklan misalnya, itu menarik apa enggak? Menarik apa enggak? Misalnya kita sering berburu dengan iklan misalnya di sosial media. Oh, ini ada diskon besar-besaran. Kita berduyun-duyun untuk menghadiri, mendatangi iklan itu. Tapi ini Allah sampaikan bahwasanya
orang-orang yang bertakwa itu Allah akan berikan surga. Siapa orang-orang yang bertakwa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Zariyat ayat 15, 16, 17 itu? Yang pertama, akhidina ma'atahum rabbuhum. Jadi orang-orang yang memang akhidina, mengambil apa-apa yang telah Allah perintahkan, yang Allah datangkan, yang Allah sampaikan, itu memang mereka mengambilnya. Bukan menolak, bukan melawan, tapi mengambil, melaksanakannya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Dan di saat kehidupan di dunia ini, orang-orang yang diberikan surga itu adalah orang-orang yang muhsin. Muhsinin bukan hanya ihsan, bukan hanya kita baik untuk diri kita sendiri, tapi juga baik untuk orang lain. Jadi muhsinin itu kita itu sudah berbuat baik dan kita mengajak orang lain juga berbuat baik. Dalam keluarga kita baik, tapi tidak membiarkan istri kita, anak kita, suami kita, orang-orang terdekat kita dibiarkan begitu saja, tapi kita ajak juga menjadi baik. Ini orang ahli surga, orang yang bertakwa yang Allah sebutkan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu orang yang mensedikitkan tidur di waktu malam. Nah, ternyata di antara hamba-hamba Allah yang bertakwa yang Allah janjikan surga dengan sungai-sungai mengalir di bawahnya itu, ternyata malamnya tidak banyak tidurnya. Kalau kita berapa banyak tidur? 8 jam. Tapi bukan hanya sekedar kita begadang kemudian tidak memberikan makna dalam kehidupan kita. Sehingga kalau dicontohkan Rasulullah itu kalau malam itu cepat tidurnya. Habis sholat isya jarak 1 jam, 1,5 jam itu Rasulullah tidur. Tapi nanti bangunnya lebih cepat. Jadi di saat Allah turun, kita akan tersampaikan apa-apa yang menjadi hajat kita di malam itu. Jadi orang yang pertama, yang kedua, ciri-ciri orang yang bertakwa yang Allah sebutkan, Allah janjikan surga itu, karena qalilan minal laili ma yahja'un. Di malam hari itu mensedikitkan tidur. Nah, ini yang ketiga, yang terakhir. Yang wa fil ashari hum yastaghfirun. Ini setelah sahur tadi kita sudah beristighfar. Sampun nomor derek. Un. Wa fil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang Allah janjikan surga dengan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya itu adalah orang yang di waktu sahur dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta ampun. Jadi merasa kita bahwasanya, kita tahu bahwasanya kita banyak khilaf, banyak dosa. Di waktu sahur itu Allah datang, Allah mengampuni hamba-hambanya, Allah mengabulkan hajat umatnya Rasulullah ini. Di waktu sahur itu Allah datang sendiri untuk mendengar keluh kesah kita. Nah, saat Allah hadir, saat Allah datang, ternyata kita masih tertidur. Wa fil ashari hum yastaghfirun. Kita beristighfar. Apakah kita mau yang baik? Astagfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih,
atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bika faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu yang lainnya yang kita bisa lakukan. Al-Ma'surat. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum. Dan di dalam harta benda mereka, orang-orang yang bertakwa itu tadi, ada hak untuk orang miskin yang meminta-minta dan ada hak orang miskin yang tidak meminta-minta. Jadi di dalam harta yang Allah titipkan kepada kita itu ternyata ada hak orang lain yang harus kita tunaikan. Ada orang miskin yang dia itu meminta-minta, ada terkadang orang miskin itu yang menjaga harga dirinya, tidak mau meskipun beliau kekurangan, mereka kekurangan, itu minta itu nggak mau. Mereka menjaga harga dirinya agar tidak meminta-minta. Nah, ini ciri orang-orang yang bertakwa itu peka dengan keadaan di sekitarnya, peka dengan kondisi di lingkungannya. Oh, wong kuwi gak duwe apa-apa. Oh, wong iki gak iso buka, gak iso sahur. Nah, kita peka dengan kondisi itu. Insyaallah. Sehingga kita bisa melakukan, memberikan hak-hak mereka dari harta benda yang Allah titipkan kepada kita. 4 hal itulah Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah, yang akan menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa sehingga mengantarkan kita ke dalam surga. Amin, amin. Semoga kita semuanya yang hadir ini, juga keluarga kita, orang-orang tercinta kita, orang-orang terdekat kita, Allah jadikan menjadi hamba-hamba bertakwa dan dimasukkan ke dalam surga. Amin, amin ya rabbal alamin, insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli